membawa atau diciptakan oleh Allah membawa amanah dua hal. Jadi tujuan diciptakannya manusia oleh Allah itu dua hal. Yang pertama adalah fungsi kepemimpinan, fungsi khilafah. Yang kedua fungsi ubudiyah, seorang hamba Allah. Dan tujuan Allah menciptakan manusia itu. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah. Ini makin banyak ilmu yang bisa diterima oleh teman-teman sekalian, sehingga ini menjadi wawasan penambahan bekal untuk kemudian bekerja nantinya lebih baik. Ya, upayakan OSIS tahun ini, cita-citakan, niatkan bersama. Ini ya, tangannya ke depan, tangannya ke samping, tangannya ke bawah. Good. Sekali lagi, tangannya ke depan, tangannya ke samping, tangannya ke atas, tangannya ke bawah. Oke, tangannya ke atas. Iya. Ada yang dia masih fokus ya. Tapi gue seneng loh, lihat tuh banyak yang masih fokus. Hanya ada dua, satu yang masih begini-begini baik. Satu, tapi datangnya ngaturnya jam 1:30. Nah, harus hantum harus on time, harus sesuai dengan waktu. Kalau sepakatan jam 1 kita rapat, udah jam 1 mulai. Tanpa harus ketuanya atau siapapun, jam 1, ayo kumpul. Gak usah gitu, langsung aja jalan. Inisiatif, mandiri, sadar diri. Paham ya? Karena kalau orang yang sudah sadar dengan amanahnya, dengan tanggung jawabnya, insya Allah. Nah, ya. Setelah itu harapannya job desk-nya langsung dimusyawarahkan bersama kembali, supaya tidak ada bentrok antara bagian A dengan bagian B. Progress reportnya, progress report mah beda ya. Progress report, laporan perkembangannya. Apakah perkembanganmu sudah berapa persen nih persiapannya? Masih 2% kah? 50% kah? Atau sudah hampir mendekati 100%? Dan ini harus selalu dipantau. Perkembangannya. Kemudian kalau kegiatan sudah selesai, ada LPJ-nya, laporan pertanggungjawaban kegiatan, mulai dari proposalnya dirapikan, kemudian buat laporannya, kemudian di dalam administrasinya harus ada laporan keuangannya, ada. Kalau ketuanya udah dikecewain, terus harus dikasih tugas. Kalau dikasih tugas, dia harus kerjain semuanya. Tapi kalau kita udah ngerjain tugas semuanya, malah dibilang ngapain sih ngerjain tugas itu so baik banget. Itu gimana biar tanggapannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat ya? Banget ya. Curhat ya? Oh, jadi sesi curhat nih, Masya Allah. Baik. Sebetulnya kita kembali ke niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya cara seperti apa buat membangun kesadaran dan kepercayaan dari rakyatnya sendiri. Tentang apa kewajibannya buat ngasih apa yang kita programin. Kan kalau di organisasi bukan bicara soal anggotanya anggota organisasinya aja, tapi juga kita itu tapi juga rakyatnya juga. Kalau misalkan yang gerak OSIS-nya aja, tapi murid-murid yang lain gak mau mati, gimana? Kehidupan manusia dalam studi kasus mencangkup baik itu individu, kelompok atau organisasi tertentu yang meliputi sosial. Apa aja? Sosial itu bisa tentang sejarah, bisa tentang ekonomi, dan banyak dan lain sebagainya. Itu secara ringkasnya. Tapi kita bagaimana kita lihat adalah proses pencarian pengetahuan. Jadi diadakannya studi kasus adalah untuk mengetahui tentang apa?
Pengetahuan ini guna menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Jadi adanya timbul studi kasus itu karena terjadi fenomena seperti, sebenarnya semua itu bisa dijadikan studi kasus, tapi caranya adalah yang pertama kita ambil topik dulu. Nih kita seperti dipilah ini kita bisa dijadikan studi kasus dari disiplin ilmu sosial, proses-proses yang ditemukan ilmuwan sosial dalam menghasilkan. Ini bisa diteliti, contoh ya Bibi ya, nggak apa-apa dijadikan contoh. Nah, ketika diambil topik bisa masuk topik masalah atau kasus yang terjadi dalam kehidupan manusia baik secara individu, lembaga. Seperti kalau lembaga Taruna Insani ini dampak positifnya terhadap masyarakat di Antiti. LDKS, konstitusi itu sumbangsinya terhadap sekolah apa gitu bisa terjadikan. Meliputi gejala dan masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena ketika dijadikan kasus itu semua yang diteliti itu biasanya berhubungan dengan sosial. Paham sejauh ini? Jangan paham-paham ketika praktek nggak paham. Nanti karena baru definisi, nanti prakteknya ketika kita sudah melihat bagaimana langkah-langkahnya. Itu seperti itu. Maka seperti nanti dan ini studi kasus ini Ada efek dulu ya, awal pengen di komputer tuh yang makan-makan tuh sampai tahu-tahu udah subuh mainnya dari Isa sampai subuh. Padahal udah ngantuk. Jadi kita memaksa, kadang-kadang kita memaksa fisik kita, mata kita untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah ini kira-kira ada manfaatnya nggak? Paksa, nggak apa-apa, pegel-pegel pinggangnya. Insya Allah nanti kalau ada manfaatnya. Kalau bukan hari ini, insya Allah di waktu akan apa? Punten Pak. Pakai sebenarnya bahasa-bahasa yang santun dalam orang Sunda itu nanti tanya ke Ustaz Edi apa terus kalau ucapkan terima kasih apa Ustaz? Ya pakai bahasa-bahasa nggak usah bilang syukran jazakallah belum ngerti itu yang kayak gitu-gitu pokoknya pakai bahasa-bahasa yang mereka pahami dan di situ pesan pertama orang menerima tamu itu begitu bahasa kita dan jangan matanya jangan pelarak-pelirik kesana kemari ya.